Ya, pemirsa, ambang batas presiden atau presidential threshold pada pemilu presiden oleh Mahkamah Konstitusi dihapus. Majelis Hakim menilai presidential threshold bertentangan dengan Undang-Undang 45. Selama ini hanya didominasi oleh parpol tertentu yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih. Lalu apa artinya bagi partai dan pemilih? Kita akan berbincang dengan Sekjen Partai Golkar, Bapak Sarmuji, dan kami juga sudah mengundang beberapa pihak, namun nampaknya akan bergabung selama kami berdiskusi. Saya ke Pak Sarmuji terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sarmuji. Ya, suaranya mungkin masih di mute Pak, boleh di unmute. Waalaikumsalam Mas Ya. Juno. Baik, terima kasih Pak Sarmuji. Kemarin saya berbincang dengan Pak Nurdin Halid juga terkait hal yang sama. Terima kasih sebelumnya Partai Golkar sudah mau berbincang bersama kami. Kalau kita lihat keputusan ini Pak Sarmuji, bagaimana Partai Golkar memaknainya? Ya, sebenarnya ini keputusan yang mengejutkan ya hampir bagi semua orang. Baik. Mengapa? Karena dari 27 gugatan di objek sengketa yang sama, MK selalu menolak dan MK selalu beralasan bahwa ini adalah open legal policy. Baik. Artinya pasal ini menurut MK pada 27 keputusannya itu adalah merupakan kewenangan pembuat undang-undang. Baik diterapkannya parliamentary threshold-nya maupun batasan prosentasenya. Yang kedua, selama ini cara pandang MK dan cara pandang pembuat undang-undang nyaris sama. Baik. Yaitu presidensial threshold ini dimaksudkan agar sistem pemerintahan presidensial itu bisa berjalan secara efektif. Artinya apa? Artinya sejak awal memang supaya partai-partai itu lebih memudahkan untuk menjalin koalisi sehingga bisa terbentuk pemerintahan yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensial. Tetapi karena ini MK sudah memutuskan, tentu kita menghormati keputusan MK, menghargai, dan tidak ada pilihan lain karena sifat putusan MK adalah final dan mengikat. Jadi kita akan patuh pada keputusan MK. Oke, baik Pak Sumarji. Tadi kami juga sebenarnya sudah mengundang Waketum Perindo, Kang Ferry, namun nampaknya akan bergabung ya saat lagi, dan juga ada Prof. Juanda juga kita undang. Tapi sebelum narsum kita yang lain bergabung, Pak Sumarji, kalau kita bicara, Pak Sarmuji, kalau kita bicara mengenai rugi ya atau untung, apakah Partai Golkar dan juga Anda melihat partai-partai besar lainnya cukup mungkin dirugikan dengan adanya keputusan ini? Tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Semuanya bersih. Kalau partai-partai sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Cuman begini, keuntungannya dari dihapuskannya presidensial threshold memang rakyat akan lebih memiliki banyak variasi terhadap siapa yang akan dipilih. Betul. Karena setiap partai itu punya kesempatan untuk mengajukan calon presidennya. Jadi kalau kemarin ada 18 partai politik berlaga di pemilu, maka berkemungkinan ada 18 calon presiden dan wakil presiden yang nanti akan ditawarkan kepada rakyat. Baik. Kecuali kalau kemudian terjadi koalisi. Hanya saja ini akan menyebabkan sulitnya sistem pemerintahan presidensial menemukan koalisi yang relatif bagus sejak awal. Dan kalau ini terjadi kesulitan membangun koalisi, kita memang agak khawatir bahwa pemerintahan pasca putusan MK ini tidak bisa berlangsung secara efektif. Dan stabilitas pemerintahan bisa saja agak terganggu dengan pasca putus. Oke, Pak Muji? Ya, Pak Muji. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa ya nantinya, oke, Pak Muji? Ya, nampaknya, ya tadi mohon maaf Pak, ada sedikit problem. Anda menyebutkan, jadi kemungkinan akan menyebabkan tadi bahwa menemukan koalisi di awal dalam sistem presidensial ini akan agak sulit seperti itu ya, Pak Muji ya? Agak sulit. Iya betul. Agak sulit karena semua partai akan terdorong untuk maju. Baik. Yang kedua yang perlu kita sadari juga
nanti pada 2029 kalau ini diterapkan, orang akan juga terdorong untuk berlomba-lomba membuat partai politik baru. Oke. Karena partai politik apa saja yang lolos menjadi peserta pemilu berhak untuk mengajukan calon. Perlu kita sadari pembentukan partai politik Indonesia pasca reformasi sebenarnya bukan didorong oleh adanya keinginan untuk mengakomodir fragmentasi ideologis di masyarakat, tetapi lebih banyak disebabkan oleh hasrat elit terhadap kekuasaan, terutama kekuasaan legislatif dan eksekutif. Begitu MK memberi ruang ini, saya khawatir nanti ada perlombaan besar untuk mendirikan parpol supaya tokohnya bisa menjadi calon presiden atau calon wakil. Nah, Pak Muji, ini yang kami juga kemarin berbincang dengan Perludem ya Mbak Titi dan juga Pak Nurdin, bahwa kerannya berarti harus di KPU ketika mereka ya sebagai penyelenggara dan juga memverifikasi di sini harus benar-benar ya tadi memang harus fair dan baik ya, karena tidak takutnya kan nanti banyak partai dan juga tadi Anda menyebutkan bahwa ambisi ego pribadi bukan memang merepresentasikan keinginan masyarakat, bahwa kita melihat bahwa ketika ada keputusan MK ini berarti linear nanti dengan KPU juga harus benar-benar jeli untuk verifikasi ya. Ya, tentu harus ada political engineering baru ya. Political engineering baru itu menyangkut syarat partai untuk bisa ikut dalam pemilu. Kalau tidak ada pengetatan syarat partai untuk menjadi peserta pemilu, memang ini akan menjadi ledakan yang luar biasa terhadap pendirian sebuah partai maupun pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan ini menyebabkan sistem pemilu kita itu mengarah berputar balik, yang selama ini sebenarnya penataan sistem kenegaraan kita itu sebenarnya mengarah pada sistem politik partai yang sederhana, multiple partai yang sederhana. Tetapi dengan keputusan ini sebenarnya agak berbalik arah. Kalau tanpa ada political engineering baru. Political engineering yang baik juga harus disertai ya dengan keputusan ini. Saya nampaknya sudah bergabung bersama kami Waketum Perindo, ada Kang Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Ferry, terima kasih. Kami ya bersama Pak Sarmuji dari Golkar juga sudah berbincang di awal terkait. Ya, Pak Sarmuji. Halo, Kang. Iya. Baik buat Perindo bisa nyalonkan presiden. Itu yang mau saya tanyain Pak Muji barusan. Kang Ferry, bagaimana Perindo melihat keputusan MK ini? Silakan. Ya, yang pertama tentunya kita apresiasi ya atas putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Karena dalam proses di Mahkamah tentunya kita juga menjadi pihak yang dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal presidensial threshold ini sendiri. Jadi ya ini satu kemenangan dari proses demokrasi yang ada, dan ini kan sudah lama, luar biasa. Sekira ada 30 ajuan yang memang disampaikan kepada Mahkamah terkait dengan soal presidensial threshold itu sendiri. Ini baru diputus kemarin seperti itu. Jadi ini satu catatan yang sangat penting dari proses demokrasi yang ada. Nah, tentunya yang memang menjadi poin penting ke depan adalah ini dari Pak Sarmuji dan juga dari pemerintah, bagaimana nanti DPR dan juga pemerintah membuat aturan-aturan teknis terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Itu yang memang menjadi poin penting dan poin strategisnya. Kenapa? Karena banyak aspek yang juga harus dimasukkan atau banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan dicatat sebagai bagian penting dari aspek-aspek teknis itu sendiri untuk proses yang ada dalam konteks bagaimana mendesain soal presidensial threshold yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ini seperti contoh misalnya dalam konteks calon independen, bagaimana caranya supaya itu tidak banyak. Berarti kan ada aturan-aturan yang memang harus dilakukan. Bagaimana mekanismenya ini harus diupayakan supaya tidak bertumpuk di satu koalisi besar seperti itu. Ini yang juga harus menjadi perhatian dari pembuat undang-undang. Dan saya pikir ini sebuah keniscayaan yang nanti Mas Sarmuji ini kawan
aktivis saya lama, saya yakin bisa mendesain dengan pemerintah terkait dengan hal-hal yang memang tadi penting dilakukan dalam pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, seperti itu. Oke, berarti Kang Ferry, Anda juga melihat bahwa tadi Pak Muji menyebutkan political engineering seperti KPU juga harusnya tadi, karena mereka juga keren ya, karena akan memverifikasi partai yang bisa lolos dalam kontestasi. Anda melihat bahwa juga ini juga perlu diawasi ketat, karena takutnya kan karena dengan ada aturan ini semua orang bisa punya partai dan juga jumlah partai juga nantinya akan banyak, plus juga calon presiden dan wakil presiden. Gimana Kang? Iya, saya pikir karena memang syarat yang ada di dalam konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 45 kita menegaskan bahwa partai politik dan gabungan partai politik itu bisa mencalonkan sesuai dengan partai politik yang memang peserta pemilu. Lolos, gitu. ya. Yang lolos sebagai peserta pemilu. Betul. Jadi itu sudah sangat tegas di dalam pasal 6A di Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya setuju bahwa mekanisme-mekanisme terkait dengan soal verifikasi partai politik ini juga betul-betul harus betul-betul dijalankan secara baik diatur oleh norma undang-undang sendiri dan juga dijalankan secara teknikalitas oleh KPU dan jajarannya. Nah, mekanismenya juga harus sesuai, equal treatment, dan juga hal-hal lain tentunya harus diupayakan supaya betul-betul menghasilkan partai politik yang memang real dia memang sebagai bagian dari peserta pemilu, seperti itu. Oke, baik, menghasilkan partai politik yang memang tadi ya punya kualitas dan kualifikasi yang baik seperti itu. Saya kembali ke Pak Muji. Pak Muji, ketika kita bicara mengenai semua partai peserta pemilu boleh meloloskan atau boleh mencalonkan capres dan wapres. Kalau kita bicara polarisasi, 2 atau 3 calon pun ya kita lihat bagaimana kadang ada gesekan ketika pilpres seperti itu. Anda melihat bahwa apakah ini juga hal penting yang harus kita pertimbangkan bersama walaupun nanti akan banyak capres seperti itu. Bagaimana kita meredam gejolak-gejolak saling mungkin ya tadi pergesekan seperti itu Pak Muji. Ya memang makin banyak calon, pergesekannya, variasi gesekannya bisa jadi menjadi lebih banyak. Baik. Tetapi karena kemungkinan tidak head to head, maka pergeseran di awal pencalonan kemungkinan tidak sekeras kalau head to head sebenarnya. Baik. Tetapi kalau jumlah peserta pilpresnya itu banyak, calon presiden dan wakil presidennya itu banyak, maka berkemungkinan untuk 2 putaran. Kalau selama ini kan kalau calonnya 2 atau 3, kemungkinan besar cukup 1 putaran saja. Tetapi kalau calonnya itu 5, 6, bahkan sesuai dengan jumlah peserta pemilu kemarin 18, ya kemungkinan untuk bisa putaran kedua menjadi sangat besar. Baik. Jadi koalisinya akan terbangun justru pada putaran kedua, dan koalisi yang terbangun dalam putaran kedua itu pasti jauh lebih bersifat pragmatis dibandingkan kalau itu terbangun pada putaran pertama, seperti yang kita lalui selama ini. Berarti ya ini Pak Muji. Jadi kalau ada pergesekan ya memang kita harus memperhitungkan betul semua kemungkinan-kemungkinan. Aparat keamanan juga harus memperhitungkan betul variasi-variasi ketegangan yang sangat mungkin terjadi dengan pilpres dengan banyak calon. Oke, saya ke Kang Ferry. Kang, kalau kita bicara tadi semangatnya yang disebutkan MK bahwa untuk mencegah atau dominasi ya pihak-pihak tertentu atau partai-partai tertentu, Anda sepakat ketika ada keputusan ini semua pihak punya banyak kesempatan, tidak lagi kalau kita lihat kan beberapa kali ada suatu koalisi yang terlalu gemuk dan akhirnya ya masyarakat juga tidak punya banyak pilihan, Kang. Ya, saya pikir ini kan untuk mencoba melihat bahwa proses perkongsian atau koalisi itu kan tidak dalam konteks koalisi sesaat. Baik. Atau koalisi karena proses kepentingan, walaupun memang ini kepentingan, tapi ini dibangun atas dasar koalisi yang betul-betul strategis seperti itu. Dan itu dilakukan secara alamiah. Nah, mekanisme ini kan real bisa terjadi dalam aktivitas yang dilakukan seperti itu.
Nah, mekanisme yang dibuat di dalam aktivitas ini menunjukkan bahwa pola yang nanti akan dibangun oleh semua partai politik itu pasti akan melihat sejauh mana mekanisme-mekanisme proses rekrutmen untuk calon presiden dan wakil presiden itu berjalan. Ini kan bisa sendiri-sendiri atau bisa berkoalisi seperti itu. Tapi memang tetap harus diatur secara teknikalitas bahwa tidak boleh menunjukkan koalisi yang gemuk kan seperti itu. Itu yang memang menjadi poin strategisnya di sana. Bahwa kemudian itu dua putaran. Iya, karena memang konstitusi itu mengatur seperti itu. Pasti akan ada masuk 2 putaran kalau toh memang ini berlanjut. Nah, ini yang saya pikir penting kiranya perlu dicoba diatur secara rigid di dalam teknikalitas aktivitas yang dilakukan oleh norma yang ada di dalam revisi undang-undang pemilu dan juga nanti oleh penyelenggara pemilu itu oleh KPU seperti itu. Oke, dan Kang, kalau kita lihat lagi-lagi keputusan ini membuat bagaimana parpol, ya masing-masing parpol punya kesempatan untuk mengajukan calon yang original ya Kang, kader seperti itu. Apakah Perindo juga nantinya melihat peluang ini atau seperti apa? Ya, peluang itu kita baca ya. Karena kita kan juga sudah pernah melakukan konvensi rakyat seperti itu, walaupun untuk pemilu legislatif. Karena kita tidak mencapai threshold di pemilu kemarin, kita tidak ada yang namanya konvensi rakyat untuk presiden. Nah, ini bisa saja kita buka kan. Jadi bisa saja kita ada kader-kader terbaik kita bisa kita munculkan. Atau kita melihat misalnya di Golkar ada kader-kader terbaik, di Gerindra ada kader terbaik, di partai-partai lain ada kader terbaik. Ya saya pikir itu kenapa tidak menjadi bagian dari pola komunikasi yang dibangun di dalam aktivitas yang ada. Tapi tetap kami dari Partai Perindo akan mengupayakan bahwa ini satu jalan yang saya pikir penting sekali sebagai bagian penting dalam proses pemilu. Karena pemilu ini kan tidak hanya pilpres saja, tapi pemilu legislatif. Nah, oleh karena itu dua aktivitas pemilu itu harus betul-betul bisa seiring sejalan bersinergi dalam aktivitas yang dijalankan. Kalau toh memang bahasanya adalah calon nanti akan menjadi bagian dari kotel efek yang ada, ini menjadi penting untuk kita coba upayakan seperti itu. Baik, Pak Muji, sama ketika kita bicara Golkar ya, partai yang besar seperti itu, sudah puluhan tahun. Apakah ini juga Golkar memiliki kesempatan tadi bahwa tidak perlu mengajukan calon-calon lain karena bisa saja ya kader-kader original asli Golkar yang bertarung nantinya? Golkar memang memiliki kesempatan ya untuk maju dengan dihapuskannya presidensial threshold ini. Tetapi Golkar memiliki prinsip bahwa tugas partai politik itu adalah melakukan rekrutmen politik kepemimpinan bangsa dan negara. Jadi bagi Golkar, siapa yang kita nilai orang terbaik bagi bangsa dan negara, dia akan mendapatkan tiket pencalonan calon presiden maupun calon wakil presiden. Jadi bisa saja dari kader sendiri, tapi juga sangat berkemungkinan dari masyarakat secara umum, karena kita tidak mau ego bahwa itu harus kader kita saja. Kita akan memilih kader terbaik bangsa untuk bisa kita calonkan menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Oke, baik. Tapi kalau kita bicara lagi Pak Muji, ketika kita bicara ini kan presidential threshold ya dan sistem presidensial yang kita punya. Aturan ini Pak Muji, Anda melihat lebih banyak baiknya atau mungkin ya tadi perlu diatur lagi atau seperti apa Anda melihat Pak Muji? Memang ini plus minus ya, seperti yang saya jelaskan sejak awal ada plus minusnya. Plusnya itu ya suara masyarakat sekecil apapun kemudian mendapatkan kemungkinan untuk diajukan di dalam calon presiden maupun calon wakil presiden. Tetapi minusnya juga cukup banyak dan minusnya ini yang harus kita tutupi melalui political engineering, melalui ya bahasanya MK, melalui rekayasa konstitusional. Meskipun saya belum bisa bayangkan tuh rekayasa konstitusionalnya seperti apa. Karena presidensial threshold pun itu sebenarnya merupakan rekayasa konstitusional agar sistem pemerintahan presidensial itu bisa berjalan secara efektif.
pasca dibukanya keran oleh MK, kita harus membuat lagi rekayasa konstitusional supaya bisa efektif juga. Ini sesuatu yang sebenarnya memang agak rumit ini bagi pembuat undang-undang untuk bisa merumuskan formula seperti apa yang paling baik agar tercapai kedua-duanya. Hak rakyat bisa secara maksimal terpenuhi, kemudian pemerintahan bisa berjalan secara efektif. Kadang-kadang keduanya bersifat diametral, tapi hari ini harus kita cari cara supaya kedua-duanya bisa terakomodir. Oke, saya ke Kang Ferry. Kang, sama Kang, ketika kita bicara sistem ini, Anda melihat bahwa ya banyak pihak mengapresiasi ini sebagai hal yang baik. Namun di satu sisi juga ada mungkin perlu banyak aturan yang jelas yang tentunya nanti baik itu dari KPU maupun dari Political Engineering. Nampaknya sudah bergabung bersama kami, Prof. Juanda. Prof, Assalamualaikum, selamat sore Prof. Assalamualaikum, selamat sore. Iya. Kang Ferry, Pak Muji. Ya, Mohon maaf saya terlambat. Baik. Kebetulan saya lagi di Madinah. Oke, Masya Allah. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Saya ke Prof dulu ya, karena ini mungkin waktunya sangat terbatas. Prof, kalau kita lihat judul hari ini, untung rugi ya terkait presidential threshold. Bagaimana Anda melihat keputusan MK kemarin, Prof? Silakan. Ya, saya kira ini merupakan sebuah terobosan konstitusi yang sangat dinantikan oleh rakyat Indonesia. Sebab 10-11 tahun yang lalu kami sebagai akademisi sudah mendorong untuk bagaimana melepaskan dan menghapuskan presiden threshold berdasarkan undang-undang yang ada. Saya kira ini merupakan sebuah bentuk hal yang baru, tetapi merupakan sebuah keputusan yang sesuai dengan konstitusi. Baik. Dan kami pikir ini adalah harus disambut dengan bahagia, tetapi tentu perlu didukung dengan sebuah regulasi peraturan pelaksanaan dalam bentuk undang-undang nanti supaya tidak kebablasan, sehingga nanti setiap partai politik tentu akan mengajukan calon. Saya kira itu perlu disiasati secara regulasi dalam kebijakan politik dan politik hukum nanti dalam bentuk undang-undang. Tentu persyaratan-persyaratannya akan diatur walaupun memang penghapusan ini sudah terjadi berdasarkan putusan MK. Baik, berarti tadi ya Prof bahwa nanti kerannya political engineering-nya ya KPU dan pihak-pihak terkait memang harus ketat ya Prof. Jangan nanti partainya membludak, calonnya juga banyak, jadi malah lebih banyak mudaratnya gitu Prof. Ya, saya kira begini satu sisi memang ini adalah sebuah kebahagiaan bagi rakyat Indonesia dan kebahagiaan dari setiap partai politik yang sudah sah menjadi sebuah partai politik secara hukum. Namun demikian di sisi lain memang dalam negara hukum tentu perlu diatur bagaimana persyaratan yang wajar nanti yang pantas menjadi capres dan wapres itu sendiri. Saya kira nanti kita sambil lalu mengkajinya sepanjang tidak bertentangan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Saya kira demikian. Baik Prof, saya ke Kang Ferry. Kang Ferry singkat saja closing statement ya, silakan. Ya, saya pikir yang tadi disampaikan memang intinya adalah bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri perlu ada desain atau bahasanya adalah rekayasa konstitusional yang memang penting oleh yang itu diatur dalam norma undang-undang. Dan ini saya pikir pekerjaan yang luar biasa dan saya yakin ini akan sangat partisipatif, melibatkan banyak pihak, terutama ahli-ahli pemilu, ahli-ahli demokrasi, politik, pemerintahan yang ada untuk melihat bagaimana mekanisme ini ditindaklanjuti. Nah, seterusnya nanti bagaimana nanti ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu KPU melalui PKPU. Saya pikir ini menjadi poin penting. Ya, Pak Muji. Saya sangat yakin percaya dengan Pak Sarmuji di DPR terkait dengan soal ini. Pak Muji silakan closing statement singkat Pak. Ya, pasca putusan MK ini banyak pekerjaan itu tidak mudah ya. Tidak mudah, betul-betul tidak mudah. Kenapa? Karena MK merekomendasikan perlunya rekayasa engineering. Yang rekayasa engineering ini arahnya supaya partai-partai bisa berkoalisi secara efektif.
Padahal yang digagalkan oleh MK, yang dibatalkan oleh MK, itu adalah instrumen untuk rekayasa konstitusi juga, supaya pemerintahan bisa berjalan secara efektif. Jadi MK satu sisi membatalkan rekayasa konstitusional dalam bentuk presidensial threshold, tapi MK merekomendasikan untuk mencari cara baru supaya bisa berlangsung koalisi secara lebih efektif untuk pemerintahan sistem pemerintahan presidensial. Jadi tantangannya banyak ini, masih banyak. Baik, Pak Muji, Kang Ferry, Prof. Juanda, terima kasih banyak untuk waktunya sore ini. Sehat-sehat. Prof, selamat menjalankan ibadah lagi. Terima kasih, wassalam. Oke, Mas, terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih.